Shalom teman-teman. Shalom. Oke, seperti yang luar biasa, sore ini kita akan persiapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita tata hati kita, pikiran kita, agar supaya bukan sekedar rutinitas kita setiap Jumat untuk ibadah ya, tapi betul-betul ada sesuatu yang berubah ketika kita keluar dari tempat ini. Kita diubahkan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, di mana ada berkat-berkat Tuhan yang bisa kita salurkan ke setiap orang yang kita temui. Karena Dia Allah Alfa dan Omega, Dia yang awal, Dia yang akhir. Jadi Dia yang pegang masa depan kita, membangkitkan pengharapan kita, dan kita bahwa Tuhan merancangkan sesuatu damai sejahtera bagi kita. Ada bagi saya. Dan saya serahkan cara selanjutnya kepada Muhammad. Sebab Dia hidup akan hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena luka Dia berkat hari esok. Hidup jadi berlimpah, Dia hidup. Katakan dengan iman. Hidup jadi berlimpah, Dia hidup. Sekali lagi dengan iman. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sore ini kami akan dengar firman-Mu. Mari Engkau menolong kami supaya firman yang kami dengar, kami boleh tangkap sebagai pesan Tuhan yang kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Menolong kami, memberkati kami semua. Kami bersyukur dalam berkat nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali sore ini dalam ibadah kita. Sebelum saya menyampaikan khotbah renungan untuk sore ini, teman-teman yang saya kasih dalam Kristus Yesus, bahwa kita telah merayakan Paskah, ya. Dan Paskah itu adalah matinya kematian. Karena matinya kematian kita menerima hidup yang kekal. Nah, sebelum saya menyampaikan renungan sore ini, mari kita akan sama-sama melihat, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh salah satu teman kita tentang kalender gerejawi, ya. Makna dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci, ya? Suci. Sabtu Suci dan kebangkitan Yesus. Mari kita akan sambut dengan tepuk tangan supaya kita Selamat sore teman-teman. Sore. Nah, kita dapat waktu untuk bisa sharing-sharing nih sama teman-teman nih. Nah, apa sih maksudnya dari makna 4 hari suci itu? Ya kan? Nah, mungkin di selanjutnya ada slide-nya. Nah, di situ ada namanya Kamis Putih. Lagi ada Jumat Agung, ada Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Nah, apa sih kita mau pelajarin satu persatu di situ, teman-teman? Dari Kamis Putih, pengertian dari Kamis Putih itu apa, teman-teman? Bisa. Yuk kita kenali lebih lagi apa artinya Kamis Putih. Kamis Putih adalah peringatan untuk mengenang peristiwa perjamuan. Jadi gini teman-teman, sebelum Tuhan Yesus, ya, sebelum Tuhan Yesus untuk mati buat kita, ya, buat teman-teman semuanya, Tuhan Yesus sendiri berkumpul dengan murid-muridnya,
ya, berkumpul dengan murid-muridnya melakukan ada namanya perjamuan, ya, perjamuan kasih. Nah, dari perjamuan kasih Tuhan Yesus mengumpulkan teman-temannya, murid-muridnya untuk pesta di situ, melakukan makan. Nah, kita lanjut slide-nya. Nah, terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, dia melakukan perjamuan. Oke. Nah, kita bisa belajar di Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Mari teman-teman kita bisa baca 1, 2, 3. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengucap syukur, lalu membacakan caranya, lalu memberikannya kepada mereka. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatannya ini jadi dikeringatkan. Ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan sama-sama. Dia berkata, Sama ini adalah perjanjian baru yang ditukarkan dalam yang kamu. Oke. Nah, dari sinilah kita bisa belajar, ya, dari teman-teman kita bisa belajar apa sih maksud dari Kamis Putih. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dia akan melakukan namanya perjamuan. Nah, di situ Tuhan membagikan roti dan memecah-mecahkan dan lalu memberikan kepada mereka itu murid-muridnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, dari situlah sebelum Tuhan membagikan, dia sudah mendoakan. Ya, sebelum dia membagikan murid-muridnya dengan roti itu memecah-mecahkan, dia mengucap syukur dan berdoa. Ya, disitulah maksudnya apa sih? Untuk mengingat sebelum dia akan menebus dosa kita. Ya, di ayat 20 demikian juga dibuatlah dengan cawan sesudah itu dia memakan. Setelah dia memecah-mecahkan, sebelumnya dia membagikan dan memecah-mecahkan, mengucap syukur, dan dia makan bersama murid-muridnya. Dan setelah itu dia memberikan juga darahnya, anggur, diumpamakan anggur. Dia minumnya anggur dan ditumpahkan kepada setiap kita. Nah, maksudnya apa? Kita bisa belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat baik buat kita. Ya, dia rela untuk menebus setiap dosa-dosa kita, kan? Ya, mungkin sebenarnya kita semua ini nggak layak, ya, nggak layak kita menerima pengampunan dosa. Ya kan, sebenarnya kita semua yang harusnya disalibkan. Nah, tetapi adanya Tuhan Yesus yang merelakan dirinya untuk berkorban buat diri kita. Oke, selanjutnya makna ritual, ya. Nah, di Kamis Putih itu ada namanya makna ritual pembasuhan kaki di Kamis Putih. Nah, maksudnya gimana? Kita belajar lagi di Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ya. Jadi dari sini kita belajar tentang ada namanya pelayanan. Tuhan Yesus itu mengajarkan kita juga untuk kita melayani, ya, melayani Tuhan, atau kita juga melayani sesama dengan cara bagaimana? Dengan kita mengasihi. Apa yang Tuhan lakukan sebelum dia disalibkan menebus dosa kita, ya, dia melakukan apa? Dia melakukan namanya pembasuhan kaki murid-muridnya, ya, murid-muridnya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus kakinya dibasuh sama Tuhan Yesus sendiri. Ya, ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Selanjutnya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, di ayat 15 kita diajarkan ya apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ya, dia memberikan teladan terhadap murid-muridnya, ya, dia sampai berani dia memberikan pelayanannya membasuh kaki-kaki murid Tuhan-nya, ya, dia memberikan teladan supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah diperbuat kepadamu. Oke, slide selanjutnya. Nah, dari situlah adanya pada peristiwa tersebut Yesus membasuh kaki muridnya sebagai simbol hamba yang melayani. Ya, teman-teman, kita boleh belajar dari adanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita, ya. Dia rela mengorbankan untuk menebus, dia menyembuhkan, dia melayani kita, ya. Nah, disitulah perumpamaan Kamis Putih ditandai dengan pembasuhan kaki sebagai simbol ajaran untuk melayani. Kegiatan Yesus membasuh kaki para murid juga menjadi simbol yang menunjukkan kerendahan hati dan menjadi hamba yang mau melayani semua orang. Oke, kita mau belajar lagi di Yohanes 13 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. Aku berikan perintah kepadamu, sekali sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus ya. Untuk sore hari ini kita belajar tentang mengasihi terhadap sesama juga, ya. Di Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, jadi di sini teman-teman, ya, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi terhadap orang-orang sekitar kita, keluarga kita, atau orang-orang terdekat kita, ya. Jadi teman-teman mungkin juga bisa bantu nih, ya, ketika mungkin teman-teman bertemu orang di jalan atau mungkin butuh bantuan kita, ya, apa yang kita bisa, ya, kita bantu buat mereka. Ya, seperti kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Oke, terus dari untuk kedua, dari Jumat Agung kita bisa belajar Jumat Agung. Jumat Agung itu apa sih? Hari suci umat Kristiani untuk memperingati hari penyaliban Yesus dan kematiannya di Kalvari. Ya, Jumat Agung sebagai tanda mengingat hari di mana Yesus rela menderita dan mati dengan penyaliban sebagai pengorbanan terakhir untuk dosa-dosa setiap kita. Nah, jadi teman-teman sendiri 1 minggu yang lalu kita juga memperingati ada namanya hari Jumat Agung. Ya, Jumat Agung, disitulah kita bisa belajar banyak tentang pengorbanan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sangat baik, dia rela untuk menebus setiap dosa kita. Ya. Nah, dari dosa-dosa itu yang harusnya kita yang mengalami, tetapi Tuhan Yesus yang mau menebus setiap dosa kita. Oke. Makna Jumat Agung, kematian Yesus di kayu salib bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Ya, jadi teman-teman, ya, Tuhan Yesus itu bukanlah menjadi yang akhir, ya. Ketika Tuhan mengawali, ya, itu ada namanya awal dan terakhir, ya. Makanya Tuhan dipanggilnya juga Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus mengalahkan kematian dan membuka jalan menuju kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi otomatis teman-teman di sini pun ya akan ada namanya kematian, ya.
teman-teman apakah siap mengalami kematian? Apakah teman-teman siap mengalami kematian? Siap atau tidak siap? Ya kita harus tetap siap, ya kan? Siap. Ya harus siap. Nah, dengan apa? Mungkin dengan kita hidup kita harus bertobat. Ada namanya pertobatan. Ya kan, teman-teman mungkin ya kita nggak tahu kapan kita dipanggil lebih duluan ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita juga nggak tahu kapan kita akan dipanggil. Ya. Nah, tetapi dari diri kita lah yang mungkin kita harus siap-siap, ya kan, siap-siap untuk kita tidak berbuat dosa, mengurangi dosa ya, mengurangi dosa. Kalau diri kita mungkin sudah ada namanya dosa, zamannya Adam dan Hawa, ya kan, Adam dan Hawa kita sudah ada namanya dosa. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan kita mengurangi dosa tersebut? Ya kan, otomatis kita juga akan mengalami ada namanya kematian. Oke, lanjut lagi. Nah, kita belajar yang poin ketiga ada namanya pengertian Sabtu Suci. Sabtu Suci sendiri adalah sebuah perayaan keagamaan orang Kristen yang menandai berakhirnya masa Paskah dan jatuh pada satu hari sebelum Minggu Paskah. Pada Sabtu Suci, umat Kristiani memperingati tubuh Yesus Kristus diletakkan di kubur setelah Yesus disalibkan pada Jumat Agung. Nah, jadi dari kita tadi belajar adanya Kamis Putih, Jumat Agung, dan kita yang ketiga belajar tentang Sabtu Suci. Ya, Sabtu Suci sendiri bisa diartikan juga hari penantian, ya, hari penantian dengan kondisi apa sih Tuhan Yesus itu setelah disalibkan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu semua menunggu apa yang akan terjadi di situ, ya kan? Setelah Tuhan Yesus mengalami adanya dicambuk, diludahi, ya, sampai disalibkan, mencucurkan darahnya, ya kan? Nah, di hari Sabtu Suci ini adalah hari penantiannya, ya kan? Untuk menantikan ada namanya kebangkitan, teman-teman. Oke. Makna Sabtu Suci. Perayaan Sabtu Suci sering dijalani dalam keheningan, bukan hanya untuk mengungkapkan kesedihan, tetapi juga menjadi evaluasi atas pengorbanan Kristus yang mencapai puncak kematian dan penguburan. Meskipun Yesus telah meninggalkan harapan para murid-muridnya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, tidak tahu kepastian apa yang Yesus hidup apa mati. Jadi setiap murid-muridnya Tuhan Yesus ini juga menantikan apakah adanya namanya kebangkitan di sini. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita mau belajar lagi di Matius 27 ayat 63 yang berkata, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudahnya 3 hari aku akan bangkit. Ya. Disitulah kita garisin, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ya. Teman-teman percaya nggak kalau adanya kematian, adanya kebangkitan? Ya. Nah, saya sendiri juga saya percaya kalau adanya awalan dan adanya akhiran. Ya, Tuhan sendiri juga menciptakan adanya awalan dan akhiran, adanya kejadian dan adanya wahyu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Pengertian poin yang keempat, pengertian Paskah. Arti Paskah sendiri hari ini untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya di hari ketiga setelah disalibkan. Kebangkitannya ini pun menandai kemenangan Yesus dari kematian dosa. Oke, selanjutnya. Arti Paskah dalam perjanjian lama, ya.
Paskah dalam Perjanjian Lama diartikan sebagai Pesah atau Passover dalam bahasa Ibrani yang artinya ya, dari bahasa Ibrani ya, itu artinya perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana pada saat itu diadakan upacara roti tak beragi dan mempersembahkan anak sulung dengan upacara korban domba. Ya, dari korban domba ini bisa diartikan adanya penebusan, ya, penebusan dosa. Yang artinya juga arti dari perjanjian baru, ya, perjanjian baru bisa diartikan juga sebagai kebangkitan Kristus dari maut untuk menghapus dosa dan memberikan keselamatan bagi dunia. Paskah menunjukkan pengorbanan Yesus di kayu salib dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, di Yohanes 11 ayat 26 yang berbunyi, orang yang percaya padaku akan hidup walaupun ia sudah mati, dan orang hidup yang percaya kepadaku selamanya tidak akan mati. Percayakah engkau hal itu? Nah, dari sinilah teman-teman percaya adanya kematian. Ya, di situ pasti ada namanya kematian, tergantung dari diri kita, maksudnya kita ke surga atau neraka. Ya, kalau kita mau ke neraka, ya dengan mungkin perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar di situ, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan tentang kita, ya, dosa kita mau besar atau mau kecil, ya, hidup kita mau tidak baik seperti apapun, ya, asalkan kita mau bertobat, asalkan kita mau hidup benar, ya, ada yang namanya pengampunan, ya, otomatis teman-teman di sini juga akan mendapatkan surga, ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke. Di sini juga ada satu ayat lagi yang menguatkan kita. Di Yohanes 20 ayat 24. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya, jadi dari Yohanes 20 ayat 24 ini berbicara tentang Thomas. Ya, mungkin dari teman-teman sendiri pernah dengar waktu kecil, waktu ikut sekolah minggu nih, ya, waktu ikut sekolah minggu pernah dengar ceritanya Thomas yang tidak percaya terhadap Tuhan Yesus. Pernah, ya. Nah, Tuhan Yesus akhirnya menemukan, ya, dia meletakkan dirinya di hadapan Thomas, ya, dengan dia menunjukkan telapak tangannya yang berlubang paku. Ya, saat itu mungkin Thomas tidak akan percaya sebelum Tuhan Yesus menampakkan adanya lubang di telapak tangannya. Ya, inilah yang bisa menguatkan untuk kita, ya, di Yohanes 20 ayat 24 seperti yang tertulis, maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari Kamis Putih sampai Paskah dan kebangkitannya? Apa yang bisa kita pelajari? Pelajaran yang bisa kita dapat adanya awalan dan akhirnya. Nah, sebelum itu Tuhan ada namanya awalannya itu dia
berkumpul dengan murid-muridnya, melakukan perjamuan, membasuh kakinya, ya. Nah, sampai akhirnya disitulah ada namanya kebangkitan, ya, adanya kebangkitan. Yang kedua, mengingatkan kita sebuah pengorbanan Yesus yang tidak terbatas untuk menebus dosa setiap kita. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa kita mengingat atau merenungkan setiap pengorbanan Tuhan Yesus yang tak terbatas untuk kita. Jadi teman-teman mungkin kalau ketika Jumat Agung kemarin ya ke gereja terus beribadah ya, atau mungkin mereview yang kemarin kita mungkin lihat pengorbanan Tuhan itu sangat baik sekali ya. Dia rela untuk menebus kita sampai dia dicambuk, diludahi, ditusuk, sampai mencucurkan darahnya. Belum lagi dia harus pakai duri di kepalanya dan dia harus memikul salib. Ya, sedangkan kalau kita yang alami ya mungkin kita sudah tidak kuat di situ, teman-teman. Ya, mungkin dengan kita tantangan di situ banyak yang mungkin kita dicambuk, ya, dicambuknya dengan mungkin kita atasan, ya, atasan kita mencambuk dalam arti memberikan tantangan atau penekanan, ya. Nah, mencucurkan dalam arti mencucurkan kita juga kita harus berangkat pagi, pulang malam, kita harus prospek, kita harus kerja, ya. Nah, kita bisa meniru dari teladan Tuhan Yesus itu, ya. Terus adanya yang ketiga mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah, di sini teman-teman percaya nggak kalau hidup kita itu ada di tangan Tuhan? Percaya, ya, hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan terkadang kita sendiri itu nggak yakin dengan diri kita terhadap Tuhan. Padahal kalau dengan kita percaya, dengan kita berdoa, dengan kita mencari wajah Tuhan, disitulah pasti ada jawaban. Ya, teman-teman percaya mungkin? Percaya ya. Oke, ada lagi slide-nya? Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Jadi. Oke, baik. Terima kasih telah memberikan pemahaman kepada kita tentang Kamis Putih Jumat Agung satu suci dan Minggu Paskah. Teman-teman yang saya kasih dalam Kristus, hari kita akan perhatikan bersama-sama dengan seri ini judulnya cukup panjang. Siapakah yang menggunakan batu bagi kita? Sebuah ayat yang kita akan baca langsung, ya. Kita baca, sebetulnya ada beberapa ayat, tapi kita akan baca ayat 3 dan 4 ini saja dulu ya. Nanti saya akan ceritakan kisahnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, kalian perhatikan ayat 3, siapa yang akan menggulingkan batu itu dari kita dari pintu kubur? Ayat 4, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Kristus, peristiwa tentang Paskah tentunya tidak asing bagi kita. Yang saya maksudkan ini adalah peristiwa tentang beberapa orang wanita yang pagi-pagi datang ke kubur Yesus. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk merempah-rempahi mayat Yesus yang ada di kubur. Sementara mereka datang ke kubur, mereka berpikir, siapa yang akan menggulingkan batu besar itu untuk kita? Jelas ini menjadi sebuah hal yang mustahil bagi mereka, apalagi wanita. Sementara batu yang besar itu adalah batu yang dibuat secara khusus untuk menutupi kubur
orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak seperti kita zaman sekarang, kalau dikubur harus menggali tanah, kemudian ditanam gitu. Tapi mereka itu membangun sebuah gua yang ada di atas bukit begitu, dibentuk sebuah gua, bentuknya horizontal begitu, dan kemudian disitulah kalau ada keluarga mereka yang meninggal, mereka meletakkannya di situ. Dan Yesus juga diletakkan di tempat yang namanya kita kenal itu Yusuf dari Arimatea. Itu milik tanah milik Yusuf dari Arimatea. Dan itu ada 20 warga Yusuf dari Arimatea itu, dan Yesus diletakkan di situ. Sementara untuk menutup kubur itu supaya mungkin tidak bau dan sebagainya karena mayat gitu ya, maka ditutuplah sebuah gua itu dengan batu yang besar. Nah, bisa bentuk lingkaran atau juga bentuk persegi begitu. Nah, tapi ketahuilah bahwa batu yang besar itu ini tidak seorang pun mampu menggulingkannya, apalagi wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus itu. Mengapa? Karena batu ini cukup besar. Ukurannya itu 1 sampai 2 meter persegi. Ya, 2 meter gitu. Panjang apa namanya? 1,5 sampai 2 meter. Sementara ukuran atau beratnya itu 1,5 sampai 2 ton. Ada yang di sini mengangkat sampai 2 ton. Di sini yang paling kekal adalah nikel gitu ya. Berapa besar yang pernah kamu angkatnya? 60. 60. Batu itu 60. Yang ini batu. Yang ini. Pernah 100? Itu kilogram kan? Gak ada 1 ton kan? Tapi berat batu itu ada 1,5 sampai 2 ton. Gak mungkin apalagi wanita. Nah, setelah batu itu ditutupkan di situ, itu disegel, ditali, disegel dan dicap oleh pemerintahan Romawi waktu itu, dan dijaga oleh prajurit. Jelas tidak mungkin wanita-wanita itu menggulingkan. Dan kalau kita mau jujur dengan apa yang terjadi pada peristiwa ini, ya dikatakan di ayat 4 tadi, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, ya, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Batu yang besar itu sudah terguling. Inilah Paskah. Siapa yang menggulingkan batu? Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menggulingkannya kecuali siapa? Tuhan. Dan inilah Paskah. Ya, Allah tidak perlu dibela. Allah tidak perlu mendapatkan pembelaan dari kita. Tapi Allah lah yang menggulingkan batu itu. Batu yang memisahkan antara manusia dengan Allah, atau batu pemisah yang memisahkan antara orang yang ada di luar dengan orang yang ada di dalam kubur itu. Nah, apa maknanya buat kita? Ya, apa maknanya buat kita? Kalau tadi di awal saya katakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan atau dapat mengangkat batu itu kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan. Dan itu adalah batu pemisah. Dan yang bisa menggulingkannya adalah Tuhan. Ya, batu pemisah itu tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya kecuali Tuhan. Dan ini adalah makna Paskah yang sesungguhnya yang memang perlu kita pahami bersama-sama. Jadi siapa yang menggulingkan batu? Pertanyaannya, tidak Maria Magdalena, tidak Maria Ibu Yesus, tidak para muridnya, tidak juga orang-orang yang memang dari awal itu mengetahui bahwa Yesus itu tidak akan bangkit dan kemudian murid-muridnya itu mencurinya. Tidak. Enggak ada orang yang bisa mengatakan beratnya 1,5 sampai 2 ton. Besar, berat, tidak mungkin. Kalau
siapapun bawa bego mengangkatnya, pasti prajurit yang jaga itu akan mengetahui, oh ini pasti dicuri barangnya. Ketika mereka sedang datang kubur itu, mereka kaget mana? Karena batu yang menutupi kubur itu telah terguling. Nah, kita mengatakan, ya, telah terguling dan mereka melihat kubur itu kosong, tidak ada mayat Yesus, nggak ada mayat Yesus. Teman-teman yang saya kasih dalam Yesus, mari kita perhatikan tentang siapa yang menggulingkan batu itu. Batu pemisah antara manusia yang di luar kubur dengan mereka yang dalam kubur. Dan batu pemisah tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya, dalam arti menggulingkannya, kecuali Tuhan. Batu pemisah yang saya maksudkan ini adalah batu pemisah yang seringkali kita ciptakan dalam diri kita. Seringkali ada dalam kehidupan kita. Batu yang memisahkan antara kita dengan orang lain karena ada gap. Batu yang memisahkan antara kita dengan Tuhan karena ada jarak. Batu pemisah yang pertama tadi yang saya sebut adalah ada gap antara kita dengan sesama kita, antara kita manusia dengan banyak orang. Ya. Oke, kita lihat saja. Ya. Batu pemisah. Mari coba kita bertanya, masih ada enggak batu pemisah yang kita miliki dalam arti yang belum terguling? Ingat, Paskah itu tidak sekedar merayakan kebangkitan Kristus, tapi Paskah juga ada peristiwa yang kita tahu bersama-sama. Batu yang menutupi kubur itu sudah terguling. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya kecuali Tuhan dan diri kita sendiri. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita mau jujur, masih ada batu-batu yang belum terguling, sehingga adanya gap kita satu dengan yang lain. Ketika gap itu memisahkan, kita itu nggak bisa mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan. Kita nggak bisa lolos seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada gap. Batu itu belum terguling. Dan yang bisa menggulingkan adalah Tuhan dan diri kita. Dengan cara apa? Terbuka. Dalam terbuka itu memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Yang tadi disampaikan oleh Michael adalah bertobat dari kesalahan kita. Kalau ada pemisah antara saya dengan Anda, maka saya tidak akan pernah bisa menyampaikan sesuatu yang menjadi harapan Tuhan buat kita dengan Tuhan. Kalau ada pemisah antara saya sebagai kepala jemaat dan juga jemaat, maka saya tidak akan bisa menolong mengembalakan mereka dengan baik. Karena apa? Ada gap, ada pemisah. Nah, seringkali batu itu masih bercokol di hati kita karena kita belum menggulingkannya. Batu gap itu adalah kesombongan, kecongkakan, atau mungkin batu itu masih ada dalam kehidupan kita karena kita takut, kita khawatir, kita gelisah, khawatir dan dapat prospek yang baik, khawatir, takut karena di akhir bulan ternyata kok belum final, ya, belum final dalam arti belum ada hasil yang kita bicarakan. Aduh, bagaimana ya? Kita mungkin seperti itu, dan itu bentuk kekhawatiran, dan itu batu-batu yang memang belum terguling dalam kehidupan kita yang memisahkan antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama. Nah, mari kita belajar sore ini bahwa batu pemisah itu yang bisa menggulingkan batu itu adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk menggulingkan batu. Tidak ada pemisah antara kita
dengan orang lain, tidak berpisah antara kita dengan Tuhan, karena Paskah adalah matinya kematian, dan Yesus memberikan hidup yang kekal, Dia bangkit. Karena itu izinkan Tuhan untuk menggulingkan batu-batu, batu kesombongan, batu keconakan, batu egoisme, batu kekhawatiran, batu ketakutan, batu apa saja yang memang perlu kita gulingkan. Karena itu izinkan Dia, sehingga tidak ada gap satu dengan yang lain, tidak ada gap dan jarak antara kita dengan Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama sebab Dia itu akan sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, kami, ini kerinduan kami, berikan kekompakan kepada kami, berikan kesehatan kepada kami, supaya kami sebagai satu tim dalam pekerjaan kami maksimal di dalamnya. Tuhan menolong kami, berkati Tuhan Yesus seluruh karyawan-karyawan ini, berkati sampai kepada kami yang bekerja di tempat ini sebagai pemilik, sebagai owner, komisaris dan sebagainya. Tuhan, Engkau menolong, memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami bersyukur. Biarlah Engkau turut campur tangan bekerja dengan kuasa Tuhan, sehingga Tuhan memampukan kami. Mari kita akan angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah Engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu akan senantiasa mencurahkan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita secara berlimpah-limpah. Kasih Tuhan memampukan kita. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak sore ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua dalam berkat nama Tuhan. Sedang berdoa mengucap syukur. Ya, nama Tuhan kita kasihkan kepada kita.